Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Syadar Baba selaku Ketua Tim dan Kepala Center of Livestock Innovation. Yang saya hormati Bapak Fatur Rahman selaku narasumber kita pada malam hari ini dari PT Sarana Generasi Digital. Selamat malam Pak Fatur. Ya, malam Mas. Baik, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang turut hadir pada malam hari ini. Dan yang saya banggakan adik-adik peserta pelatihan Course of Livestock Indonesia. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai buka acara, mungkin buka open kamera semua ya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan malam Selasanya, bukan malam Minggu ya, malam Selasanya untuk sama-sama kita mendengarkan rangkaian-rangkaian pelatihan digital terkait kompetensi. Adik-adik sudah melalui 11 webinar ya. Kemudian melalui rangkaian-rangkaian sosialisasi terkait pelatihan digital ini, dan tentu sudah banyak yang mendownload dan mengikuti materi-materi yang terdapat pada aplikasi jaringan desa, dan di dalamnya ada program Kedareka dan tentu ada aplikasi Course of Livestock Indonesia di dalamnya. Masih sedikit yang open kamera, mungkin bisa dibuka semua dulu sebelum kita buka acaranya. Sambil menunggu yang lain. Oke. Open kamera dulu, kita sapa dulu ya. Mungkin bisa dibuka suaranya. Kalau saya sebut saya Fapet, jawabannya apa? Saya bangga. Oke. Terus kalau saya bilang kami Fapet, salam kompetensi. Jawabannya salam kompetensi. Oke, bisa ya semuanya ya? Iya, Pak. Oke, baik. Andi Juliana belum tampil videonya. Ya. Bisa ditampilkan dulu videonya semua. Oke, open. Ini. Saya Fapet. Saya bangga. Saya bangga. Saya bangga. Kami Fapet. Salam kompetensi. Oke. Masih kurang semangatnya ya. bisa mungkin ya sambil saya ingatkan di grup ya, untuk masuk semua. Masih ada waktu 2 menit ya kita sebelum pembukaan. Oke, baik. Ini masih ada musim final ya, adik-adik sekalian ya. Jadi kita sengaja ambil waktu malam hari ini karena kalau sore mungkin masih ada yang kerjakan tugas dan perbaikan nilai dari final. Di penghujung tahun ini kita banyak program terkait peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan aspek adik-adik di bidang peternakan. Baik, terima kasih semuanya sudah open kamera. Berharap juga yang baru masuk, sekarang sudah sampai 63 partisipan. Ya, kita berharap terus bertambah ya. Kalau saya sebut angkatannya misalnya 2018 bisa dijawab hadir begitu ya. Supaya kita bisa lihat tingkat partisipasi di tiap angkatan ya. Oke, saya harap mungkin ada 3 angkatan mayoritas di sini. Angkatan 2017 kan sudah sebagian besar sarjana. Tidak apa-apa kita sahut dulu. Oke, 2018 ada? 2018? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, 2018.
Oke, 2019 jangan sampai kalah suaranya ya. Angkatan 2019? Hadir, Pak. Hadir. Pak. Oke. Oke. Angkatan 2020. Hadir, Pak. Oke. Oke, angkatan senior lagi. Angkatan 2017. Hadir, Pak. Oke, ada Zulfikri ini pengurus BEM Universitas Unhas ya. Oke. Angkatan 2020 ke bawah, 2021 yang ikut berpartisipasi ada. Hadir, Kak. Hadir, Pak. Ya, Hadir. 2021 ini cukup ikut meramaikan juga ya, ikut mengikuti webinar 1 sampai 10 kita saksikan. Oke, sekarang sudah masuk di angka 72. Kita tunggu terus. Tolong bagi adik-adik perwakilan angkatan ya, misalnya siapa ya? Misalnya Akram di angkatan 2018 ingatkan teman-temannya untuk join ya. Kita mau lihat semua adik-adik mengikuti webinar series yang ke-13 hari ini ya. Judulnya itu Mekanisme Teknik Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi CLI. Ade Sulistiawati juga mungkin bisa ingatkan angkatan 2018, angkatan 2019 Rizaldi, 2020 mungkin Zulkifli, mungkin ingatkan teman-teman angkatannya. Untuk 2021 ya terima kasih sudah ikut join juga untuk turut belajar mempelajari modul-modul yang telah dibuat. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Syahdar. Untuk efisiensi waktu kita dengarkan dulu adik-adik masing-masing menyaksikan sambutan dari Bapak Dr. Syahdar Baba terkait mekanisme teknik pelatihan dan sertifikasi kompetensi hubungannya dengan kebijakan-kebijakan terkait pelatihan dan sertifikasi ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Dr. Syahdar Baba. Baik, terima kasih Pak Fadli, Pak Fatur Rahman, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya sampai webinar 12 ya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ini semangatnya teman-teman. Kita sangat apresiasi. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah salah satu ikhtiar kita untuk mencoba memberi kontribusi yang lebih baik kepada institusi kita, kepada universitas kita, supaya kita bisa menjadi salah satu pelopor di Indonesia ya. Jadi kita ini kalau atas kerjasama kita dengan mitra kita PT Sarana Generasi Digital merupakan salah satu pilar untuk melakukan sertifikasi kompetensi yang merupakan kunci terakhir sebelum kita masuk ke dunia real, teman-teman. Jadi partisipasi kita ini saya sering bermain-main dengan teman-teman. Teman-teman ini adalah kelinci percobaan, tanda petik ya. Jadi karena kita dari Fakultas Peternakan sering disebut kelinci percobaan. Kenapa sih bukan padi percobaan atau apa ya? Saya nggak tahu, mungkin ada konspirasi nih Mas Fatur. Hampir semua istilah-istilah jelek itu arahnya ke Fakultas Peternakan. Adu domba, kambing hitam, dan segala macam. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa jangan lagi kita mencoba termakan oleh isu-isu seperti itu tidak benar itu jangan kita masuk di situ. Jadi marilah teman-teman kita mencoba membuat sebuah terobosan, selalu berbuat agar apa yang kita perbuat ini bisa menjadi jalan bagaimana institusi kita ini bisa menjadi lebih bermartabat. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Fatur Rahman bersama tim yang sangat solid di PT Sarana Generasi Digital, diisi oleh anak-anak muda yang inspiring banget ini. Jadi mampu berkiprah di level nasional, mungkin umurnya tidak jauh-jauh banget dengan teman-teman kalian ini.
Jadi jangan, ayolah, ini adalah inspiring bagi kita, menginspirasi kita bahwa ketika Anda profesional di bidang Anda, ketika Anda bekerja dengan baik di bidang Anda, maka pasti akan dibukakan jalan yang lebih baik. Jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda gagal 2 kali, 3 kali, ya Anda harus berusaha bangkit 4 kali. Ya, Anda webinar 12 kali, Anda harusnya minta 13 kali, ya, supaya lebih semangat. Jangan webinarnya 12 kali, ikutnya cuma 3 kali, nggak benar itu. Ya, memang kalau Anda bersusah payah di dalam pembelajaran, Anda bersakit-sakit dalam proses pembelajaran, Imam Syafi'i mengatakan, maka kalau Anda rela menerima ini, maka Anda akan bersenang-senang nanti karena Anda akan menuju sebuah alam cerah, terang benderang akibat penderitaan Anda ketika Anda menuntut ilmu. Nah, teman-teman sekalian, CLI ini hadir untuk membuat satu terobosan baru. Ya, saya katakan baru karena proses kompetensi, uji kompetensi seperti ini selama ini tidak diinisiasi oleh kampus. Biasanya memang diinisiasi oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini kita tidak. Kita mencoba menginisiasi ini. Kenapa? Karena hampir semua fasilitas untuk menguji kompetensi itu ada di kita. Apalagi kalau kita bercerita tentang sapi, ya. Sapi hari ini, sapi Fakultas Peternakan di Indonesia yang punya banyak sapi paling banyak itu ya kita. Ya, tidak main-main lagi kita punya sapi, bukan 10 ekor, 20 ekor, tapi hampir 1000 ekor. Nah, di mana ada Fakultas Peternakan di Indonesia yang punya sapi 1000-an ekor? Kan tidak ada. Nah, mana lagi yang punya mitra peternak yang demikian banyak? Yang setelah kita bekerja panjang lebar sekian tahun, 5 tahun kita bekerja bersama dengan masyarakat, semakin kelihatan bahwa sebenarnya berbisnis dengan mereka itu benar. Banyak celah-celah yang bisa kita lakukan sehingga proses bisnis yang terjadi di masyarakat itu bisa kita tingkatkan daya saingnya. Saya kasih contoh sederhana. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar dari ahlinya. Di Baru itu, angka kelahiran ternak sapi itu hanya berada di angka 40-50%. Jadi kalau ada 100 ekor induk sapi, maka setiap tahun itu paling banyak 50 ekor yang bisa lahir dan besar. Coba bayangkan, 100 ekor induk sapi. Kalau kita berusaha, MBC itu selalu berusaha bagaimana agar 50% ini kita tingkatkan menjadi 70%. Artinya apa? Teman-teman per 100 ekor mampu mendapatkan tambahan sapi 20 ekor. Ya kan? 20 ekor ini kalau Anda kali dengan 10 juta saja harganya, ya kan? Per tahun, maka Anda bisa dapat 200 juta per 100 ekor induk. Dengan hanya meningkatkan satu indikator, yaitu tingkat kelahiran. Apatah lagi kalau kita bisa tingkatkan 90%, 100% misalnya, maka kita akan dapatkan 500 juta. Siapa bilang ini uang kecil? Ini uang besar ini, 500 juta per tahun itu uang besar itu. Dan kalau cuma 100 ekor sapi itu bukan pekerjaan sulit. Kita sudah buktikan. Di Baru dengan populasi sekitar 1000 ekor itu hanya ditangani 1 orang technical service MBC. Dan dalam kerja waktu 2 tahun kita bisa tingkatkan kelahiran dari 50% menjadi 78. Coba, siapa bilang ini bukan bisnis? Kenapa Gojek bisa demikian berkembang? Kenapa Grab bisa demikian berkembang? Karena dia menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, kenapa Anda tidak mencoba dengan teknologi yang ada sekarang, mencoba menyelesaikan permasalahan itu? Ya, tentu saja Anda tidak akan mungkin dapat permasalahan itu kalau Anda hanya duduk di belakang meja. Anda hanya mau duduk mendengar, melihat-lihat, tidak mungkin. Anda harus terjun langsung ke masyarakat. Tidak ada jalan lain. Ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas perjuangannya. Malam ini kita ketemu di angka 99 peserta. Ini luar biasa Mas Fatur, karena sekian
kali kita mengadakan webinar, konsisten ini anak-anak ikut, teman-teman ikut, dan itu suatu peristiwa yang luar biasa. Tentu ada sesuatu yang luar biasa yang mereka tunggu. Dan kita yakin bahwa kami mengevaluasi terus siapa-siapa ini yang ikut ini, tentu ini effortnya luar biasa, tantangannya luar biasa. Pasti dalam hatinya sering muncul, tidak usah mide, capek ki. Maaf Mas Fatur, saya pakai bahasa Makassar ya. Wah ini kita lagi ini tidak penting itu. Ternyata ini sangat membantu, sangat antusias teman-teman ini. Sehingga kami bersama dengan mitra PT Sarana Generasi Digital ingin memberikan pelatihan gratis kepada teman-teman. Kami berharap 500 orang yang akan ikut, Mas Fatur. Kemudian dari 500 orang itu, mudah-mudahan besok sudah bisa kita mulai. Nanti Mas Fatur dengan Mas Fadli akan menjelaskan bagaimana caranya memulainya. Yang jelas besok itu sudah harus keluar angka 100 orang terbaik. Jadi 100 orang terbaik ini yang ikut pelatihan, maka pada tanggal 20-21 itu akan mengikuti proses sertifikasi. 100 orang. Jadi 500 orang ini kita akan urutkan, nanti ada beberapa indikator penilaian, nanti Pak Fadli yang akan sampaikan indikator-indikator apa yang dinilai. Tentu saja yang pertama adalah kehadiran di webinar. Itu salah satu indikator. Kemudian yang kedua, tentu 1 kali ikut langsung lulus misalnya. Atau harus 2-3 kali ikut baru lulus. Itu indikator juga itu. Lulus pelatihan oke. Tapi sertifikasi belum tentu karena prosesnya panjang. Karena kita punya penghargaan yang terbatas untuk sertifikasi itu hanya 100 orang yang berhak ikut. Dan untuk sertifikasinya itu hadir luring. Jadi luring di kampus, nanti pengumumannya tapi kita ancang-ancang itu sesuai dengan kesepakatan LSPPI, itu tanggal 20 sampai 21. 20-21 hari Senin, Selasa. 50 orang di hari Senin, 50 orang di hari Selasa. Jadi kami akan bayarkan, terus terang pembayarannya itu Mas Fatur Rp800.000 per orang. Tapi itu untuk saat ini kita gratiskan. Ditambah lagi dengan makan siang. Jadi apa lagi? Sudah ada gratis pembayarannya, LSP-nya datang sendiri ke sini, gratis lagi makan siangnya, ketemu lagi nanti dengan kita-kita ini teman-teman yang untuk saling menyemangati. Jadi catat tanggalnya baik-baik, diingat baik-baik, kemudian mudah-mudahan besok lusa itu sudah bisa kami umumkan launch siapa nama-nama yang masuk top 100 itu. Nanti Mas Fatur, Mas Fadli dengan tim IT yang lainnya akan menjelaskan kepada kita seperti apa mekanismenya, bagaimana caranya, sehingga teman-teman bisa hadir. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa tolong disampaikan kepada teman-temannya, jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena saat ini, meskipun tanda petik Anda adalah kelinci percobaan, tapi Anda adalah penerobos pertama. Dan biasanya penerobos pertama itu hanya ada 2. Pertama dia hancur, yang kedua dia sukses. Ya, tidak ada istilahnya tengah-tengah ya. Mudah-mudahan ini sukses. Apalagi yang mau membuat Anda tidak sukses. Pak Fatur Rahman sudah ada, Pak Fadli sudah menongkrongi Anda dan segala macam. Sudah hadir tim-tim yang akan membantu Anda untuk lolos. Sehingga terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian atas kegigihannya, atas kekekahannya. Alhamdulillah sampai webinar 12 ini kita masih di angka sekitar 100 orang yang hadir. Tentu kita berharap yang akan ikut seleksi lebih dari 100 supaya angka 100 top 10 top 100 terbaik ini yang akan masuk, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tidak lulus ikut ke 100% itu akan kita seleksi lagi untuk berikutnya. Nah, apa yang kami bisa janjikan tahun depan dari 100 orang ini akan kita seleksi 10 orang terbaik. 10 orang terbaik ini akan magang di MBC. Jadi Anda akan magang di tempat kita, Anda akan lihat bagaimana proses kerja pemberdayaan masyarakat, the real empowerment. Ya, jadi kalau teman-teman mendengar SPR, mendengar ini, bolehlah, itu hebat. Tapi kalau kita ingin menggerakkan masyarakat dari 0 sampai 10,
mereka menggerakkan seperti di WMP, Widodo Makmur Perkasa dan segala macam, Anda dengarkan mereka kemarin, mereka itu bergerak dari angka 7 ke 10. Kita ini dari angka 2. Orang yang kita bina ini adalah orang yang memang ya pendidikannya rendah, kemudian usianya sudah tua dan segala macam, tapi kita mampu mendorong mereka berproduksi dengan baik pada usaha pembibitan sapi. Ini yang luar biasanya. Kita membuat loncatan yang luar biasa. Ya, saya pernah jadi ketua World Class University Unhas. Waktu itu kita persentase di Jakarta, beberapa tim, persentase lah ITB, UGM, dan dengan bangganya mereka menyampaikan bahwa kami masuk top 5. Saya sampaikan kami waktu itu ranking 7. Tapi perlu dicatat, passing grade kami itu waktu menerima mahasiswa baru, ranking Unhas itu adalah ranking 17 nasional. Ternyata kita mampu membuat loncatan sebanyak 10 loncatan dan masuk 7 besar. Ya, kalau UGM, ITB memang mereka menerima anak-anak yang ranking 1, ranking 2 ya. Ya jelas lah, pasti kalau dia tidak ranking 1, ranking 2, kualat dia. Tapi kita 17 besar passing grade-nya. Tapi kita mampu membuat proses di dalam Unhas, membuat mereka ketika keluar menjadi ranking 7. Nah, itu yang diapresiasi oleh teman-teman. Kenapa? Karena ya dimaklumi Indonesia Timur fasilitasnya terbatas, jalanannya aja kalau ya bandaranya aja yang hebat Pak Mas Fatur kalau datang, tapi yang lain-lainnya itu masih ya hanya sampai Pare-Pare doang itu yang bagus. Selebihnya itu ya mohon maaf kalau jalannya ngelantung. Kalau di Jawa di mana lagi fasilitas yang tidak kita temukan itu. Sehingga aksesibilitas pendidikan, kesempatan yang terbuka itu jauh lebih besar dibanding kita. Tetapi Unhas punya satu kemampuan yang luar biasa, effort yang luar biasa, mendorong ini. Nah, kita di Fakultas Peternakan, kita tidak ingin lagi masuk 7 besar. Kita ingin lagi masuk 1, 2, 3, maksimal 3. Ya, dan ini salah satu indikator, teman-teman. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur itu. Nah, kita menjadi salah satu pelakunya, kita kontributornya. Jadi, saya berharap apa yang Anda emban di pundak Anda ini, teman-teman, emban di pundak ini bukan main-main ya. Tolong diikuti dengan baik besok pelatihannya, diikuti dengan baik supaya berkah. Kalau tidak ya biasa-biasa aja. Anda tidak dapat apa-apa. Business as usual. Business as usual itu masuk keluar sama aja, tidak ada perubahan ya. Masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kanan, besok selesai, nggak ada perubahan yang luar biasa. Ya, oke. Saya kira begitu Pak Fadli. Terima kasih banyak Mas Fatur. Saya mohon maaf ini, tapi saya akan pantau terus. Saya tidak bicara teknis terlalu banyak, saya hanya memotivasi teman-teman sekalian, karena begitu kita mampu memotivasi orang, maka apapun di depannya itu insya Allah bisa kita hindarkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Syahdar Baba yang telah memberikan sambutan pada webinar kita hari ini. Banyak hal yang kita dapat pelajari tadi, mulai dari benefit ya mengikuti pelatihan ini, termasuk juga nanti top 100 yang akan diumumkan untuk mengikuti sertifikasi ya sudah ada tanggalnya ya, sudah diingat ya tadi tanggal-tanggalnya. Kemudian sampai adik-adik akan dipilih lagi yang terbaik untuk menjadi pendamping pada program dari CLI sendiri ya. CLI ini ada 2 ya adik-adik. CLI dalam bentuk program adalah program pelatihan ini adalah Course of Livestock Indonesia, dan ada lembaga ya, lembaga dari Fakultas Peternakan sendiri yaitu Center of Livestock Innovation yang dipimpin oleh Bapak Syahdar. Baik, alhamdulillah sudah sampai di angka 100 tadi ya partisipan kita. Berharap juga ya bagi yang mungkin ada yang ketinggalan dari adik-adik terkait apapun yang terkait pelatihan ini dan aplikasi yang kita develop ini, semoga dapat terjangkau kepada seluruh peserta. Baik, untuk selanjutnya saya beri kesempatan Bapak Fatur Rahman Putra. Beliau akan memaparkan bagaimana menggunakan aplikasi ini, mendownloadnya, bagaimana. Ya, kalau ada kendala, sekarang waktunya untuk bertanya. Ya, akan diberi kesempatan adik-adik untuk bertanya. Jika ada kendala,
supaya akan dilakukan upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan. Baik, silakan Mas Fatur. Ya, oke. Makasih Mas Fadli. Kayaknya kalau dipanggil Pak aneh ya. Saya jauh Ya. di bawah Mas Fadli ini. Kayak tadi kata Pak Syadar bilang, masih sama lah mirip-mirip sama teman-teman sekalian ini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nih malam-malam. Udah pada makan kayaknya ya. Jangan sampai ngantuk aja nih. Oke, siap. Ketemu lagi nih teman-teman sekalian sama saya untuk agenda pada hari ini. Jadi izinkan dulu nih saya memperkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang belum kenal juga. Nama saya Fatur Rahman Putra. Saya Development Community dari PT Sarana Generasi Digital gitu ya, pengembang aplikasi jaringan desa. Mungkin udah ada yang download juga aplikasinya. Ya, jadi di sini seperti yang diamanahkan ya sama Pak Fadli dan Pak Syadar bahwa saya di sini akan melakukan pelatihan lebih langsung ke teknis pelatihannya buat teman-teman sekalian. Jadi mohon disimak dan harap dicatat bagian-bagian penting ya, karena memang ada beberapa part atau bagian yang memang teman-teman harus lakukan sesuai dengan prosedur yang kita punya gitu ya. Jadi harapannya harus disimak dengan baik. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih juga kepada Pak Syadar atas undangannya, dan memang terima kasih sudah hadir juga untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Dan saya juga mau sedikit kasih tambahan nih ke teman-teman sekalian, bahwa tadi udah disampaikan bahwa teman-teman tuh udah difasilitasin ya, ini semua gratis gitu. Saya kalau misalkan ada di posisi teman-teman sih, saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu ya, karena dari yang kita lakukan aja itu nggak ada keluar speser pun, hanya cukup kita download aplikasi, ikut pelatihan, kita lulus, kemudian difasilitasi untuk sertifikasi kompetensi yang tadi dibilang 1 kali sertifikasinya itu 800.000. Itu menurut saya lumayan ya, kalau dari skala mahasiswa itu lumayan 800.000. Jadi teman-teman sekalian itu bisa menjadikan kesempatan teman-teman sekalian biar untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi gitu. Ditambah tadi kalau teman-teman sekalian ternyata masuk ke dalam 10 besar, kalian berkesempatan untuk bekerja di MBC gitu ya. Pak, itu benar-benar jalan yang mudah gitu. Tadi kalau menurut saya, kalian ini kan kloter pertama ya, kloter pertama yang memang mengikuti program ini. Saat program ini berhasil dan teman-teman juga berhasil gitu, menurut saya itu satu pencapaian yang baik untuk teman-teman sekalian, dan bisa jadi portfolio teman-teman juga apabila nanti teman-teman bekerja di luar sih, kayak gitu. Jadi harapan saya di sini teman-teman bisa fokus mendengarkan dan besok bisa mengikuti proses pelatihannya dengan ini ya, dengan hikmat ya. Jadi jangan sampai ada gangguan dari luar. Kalian fokus untuk melakukan pelatihannya, jangan sampai tertinggal atau terlewat gitu ya. Jadi harapannya besok bisa maksimal lah teman-teman sekalian. Oke, baik, di sini langsung aja saya izin share screen. Jadi teman-teman sekalian udah download aplikasi jaringan desa ya. Sebentar saya oke, share screen. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang belum download aplikasi jaringan desa, itu di Play Store. Teman-teman sekalian tinggal cari aja namanya Jaringan Desa. Oke. Nah, ini aplikasinya. Jadi untuk tahap awal ini teman-teman sekalian hanya cukup menginstal aplikasi jaringan desa ini. Hanya saja nanti kita akan ada launching aplikasi Course of Livestock Indonesia-nya sendiri, CLI-nya sendiri itu hanya saja masih dalam proses pengembangan. Jadi nanti teman-teman bisa beralih ke aplikasi yang satunya lagi. Hanya saja untuk saat ini yang digunakan adalah aplikasi jaringan desa. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung mendownload, kalau bisa malam ini langsung di-download ya, langsung di-download. Kemudian langsung melakukan proses registrasi ya, gitu ya. Langsung melakukan proses registrasi, di mana proses registrasinya itu ada ini sih, ada panduannya ya. Waktu itu udah sempat saya bikinkan videonya, nanti bisa di-share lagi. Jadi nanti pada saat melakukan registrasi, pada saat melakukan registrasi jangan lupa untuk memasukkan kode program Unhas gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman
yang sudah daftar nih, yang sudah daftar kemudian lupa memasukkan kode Unhas, itu bisa diubah di dalam aplikasinya, gitu ya. Contoh misalkan teman-teman sekalian udah masuk ke dalam aplikasinya. Ini adalah aplikasinya, namanya aplikasi jaringan desa. Jadi di dalamnya saya terangkan sedikit, di dalam ini ada artikel-artikel yang memang teman-teman bisa pelajari juga, gitu ya. Kemudian nanti ada petani-petani atau peternak-peternak yang memang bertanya, dan teman-teman juga bisa berinteraksi di dalam diskusinya, kayak gitu ya. Kemudian ya ini di sini ada program kederekannya. Tapi sebelum kalian melakukan pelatihan di program kedereka ini, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah itu teman-teman sekalian harus melengkapi profilnya teman-teman sekalian. Caranya gimana? Ke menu profile, kemudian cari akun saya, pengaturan akun, mohon maaf, pengaturan akun. Nah, kemudian bisa dilengkapi di sini akun sayanya. Nah, di sini harus dilengkapi semua ya teman-teman, harus dilengkapi semua. Kecuali mungkin nomor KTP nggak apa-apa, nggak dilengkapi. Tapi email ini penting ya, karena nanti untuk sertifikat pelatihannya akan dikirimkan ke email teman-teman sekalian. Jadi harapannya email di sini jangan sampai nggak dimasukkan gitu ya. Jadi harapannya dimasukkan aja emailnya. Kemudian yang lainnya dilengkapi gitu untuk yang kebutuhan yang lainnya. Tapi kalau misalkan memang mau naruh nomor KTP sekalian juga nggak apa-apa sih itu untuk melengkapi profilnya gitu. Ya, jadi yang pertama teman-teman harus melengkapi profil. Yang utamanya adalah email ya. Karena ini kan yang selainnya kan memang wajib ya, ini yang ada tanda merah-merah ininya. Ini tanda-tanda merah tuh, bintang merah itu wajib. Jadi yang memang harus diisi nih, yang opsional tapi harus diisi adalah email. Karena nanti teman-teman sekalian akan dikirimkan sertifikat pelatihannya ke email masing-masing kayak gitu. Kemudian ya ini alamat bisa diisi teman-teman sekalian. Kemudian yang penting juga adalah profesi teman-teman sekalian gitu. Jadi profesi teman-teman sekalian di sini harus disesuaikan. Misalkan mahasiswa gitu kan ya, mahasiswa Unhas, kemudian kan fakultasnya apa, kemudian bidang keahliannya atau program studinya apa gitu ya. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan profesinya biar kita bisa melacak teman-teman sekalian sebagai peserta dari Universitas Hasanuddin kayak gitu. Itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kode program yang tadi saya bilang. Kalau misalkan teman-teman sekarang, oh saya udah keburu install dan daftar nih Mas, tapi belum ngisi kode programnya. Nah ini kode programnya juga ada di bagian pengaturan akun. Teman-teman cukup klik aja kode programnya, kemudian klik ketikan Unhas nih, seperti ini ya. Kalau bisa sih kapital semua seperti ini, seperti pada contoh. Biar fitur kederekannya itu muncul, karena kalau misalkan dia nggak dimasukkan kode ini dia tidak akan muncul. Seperti itu. Cukup sampai situ aja untuk melengkapinya. Jadi teman-teman intinya yang pertama harus lakukan sebelum melakukan pelatihan itu harus melengkapi dari profilnya dulu gitu ya, karena agar kita bisa identifikasi teman-teman sekalian datanya. Kemudian yang kedua agar kita bisa mengirimkan sertifikatnya setelah teman-teman sekalian selesai melakukan pelatihan gitu ya. Kemudian langkah keduanya teman-teman sekalian ya, langkah kedua yang besarnya itu adalah kalian tinggal buka si fitur pelatihannya, klik pelajari sekarang. Nah kemudian di sini sudah ada beberapa modul yang memang muncul ya teman-teman sekalian, bisa dilihat gitu ya, ada 5 modul untuk sekarang. Nah, jadi nanti teman-teman sekalian sesuai arahan kemarin, mungkin nanti akan diinfokan lagi oleh Mas Fadli, sesuai arahan yang perlu teman-teman sekalian lakukan itu atau isi atau pelajari itu adalah yang kedua ini, budidaya ternak ruminansia. Ya, jadi ini yang pertama harus teman-teman sekalian kerjakan. Oke, paham? Mohon dicatat ya, atau mungkin nanti bisa dilihat lagi videonya. Jadi ini yang perlu dikerjakan pertama adalah yang budidaya ternak ruminansia pemula ini. Ya, jadi yang pertama dikerjakan ini. Nah, sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu bagaimana cara mengikuti atau pelajari modulnya. Misalkan contoh ya, kita ambil contoh.
Misalkan yang ini. Nah, jadi kalau misalkan si modulnya belum dipilih, dia ada tulisannya pelajari sekarang. Tapi karena yang budidaya ternak ruminansia pemula ini sudah saya pelajari, jadi dia tulisannya sedang dipelajari gitu. Dan yang sudah selesai akan ada tulisan selesainya gitu. Jadi yang belum dipelajari, misalkan nanti tinggal klik aja. Nah, ini teman-teman sekalian di tampilan ini bisa lihat dulu, misalkan contoh, ini adalah deskripsi dari modulnya gitu ya. Deskripsi dari modulnya teman-teman bisa lihat. Misalkan sebagai referensi teman-teman lah, kira-kira mau mengambil modul yang mana. Karena kan kalau diinformasikan adalah nanti teman-teman memilih 2 modul minimal. Yang pertama adalah budidaya ternak ruminansia pemula, ini wajib. 1, yang pertama harus teman-teman ambil pertama. Yang kedua, teman-teman bebas pilih yang mana gitu ya. Mungkin nanti ada penjelasan lagi dari Mas Fadli. Bebas pilih yang mana. Nah, gitu. Jadi minimal dua modul gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja nih kira-kira yang memang sesuai sama teman-teman sekalian yang mana nih, dengan cara lihat deskripsinya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat nih di materinya apa aja nih bahasannya. Misalkan ada bahasan tentang ini. Nah, ini kan teman-teman bisa menilai kira-kira saya tertariknya ke yang mana ya, dan kira-kira yang mana yang bisa saya pelajari gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada komponennya. Jadi komponen ini, materi ini nanti adalah tugas teman-teman sekalian membaca gitu ya. Kemudian ada tugas juga untuk menonton video gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian udah cocok nih dengan modulnya, contoh yang ini ya, tinggal klik pelajari modul sekarang. Oke, nah nanti setelah diklik pelajari modul sekarang, tampilannya akan berubah, akan ada insight-mu pada kompetensi ini. Jadi ini adalah pencapaian teman-teman dari modul ini gitu. Jadi sudah berapa persen teman-teman selesai untuk mengerjakan atau melakukan pelatihannya kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya. Jadi teman-teman sekalian harus step by step atau satu persatu. Jadi dari materi 1 di tugas pertama ini akan muncul centang yang belum berwarna hijau, masih berwarna abu-abu, dan di bawahnya itu nggak bisa diklik. Jadi teman-teman sekalian harus menyelesaikan dari yang pertama dulu, baru bisa ke step selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak bisa dilengkap-lengkap karena dia sistemnya adalah berkelanjutan gitu ya. Jadi nggak bisa dilengkap-lengkap. Nah, teman-teman sekalian tinggal klik aja di sini untuk yang sudah ini. Nah, ini tinggal kalian pelajari. Tinggal teman-teman pelajari seperti membaca gitu ya. Tinggal kalian pelajari seperti apa materinya. Kemudian kalau misalkan teman-teman rasa sudah selesai gitu ya, kalau bisa sih menurut saya sih teman-teman sekalian pelajarinya sambil sambil merangkum atau apa gitu ya, biar teman-teman sekalian bisa mudah untuk mempelajari dan mencerna materi ini. Dan apabila memang sudah selesai teman-teman sekalian, tinggal klik selesai. Nah, gitu. Setelah teman-teman sekalian klik selesai, si insight-nya akan bertambah tuh. Dia jadi 6%. Dan tugas yang selanjutnya itu akan keluar dia. Tugas yang selanjutnya akan keluar. Kayak gitu ya. Jadi baru bisa dikerjakan. Nah, itu contohnya seperti itu untuk mengerjakan tugas. Nah, kita lihat yang video atau yang sudah dipelajari, yang sedang dipelajari. Contoh. Nah, ini beberapa progres yang memang sudah diselesaikan ya, yang sudah dipelajari sama saya sampai dengan penguatan materinya. Jadi di penguatan materi ini teman-teman sekalian ada video yang bisa teman-teman pelajari dan bisa ditonton langsung ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa pelajari sambil menonton videonya, karena nanti akan ada materi-materi atau penjelasan-penjelasan dari video ini yang menjadi soal di latihan soal modul ini gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan videonya apa, kemudian hal-hal pentingnya teman-teman catat gitu ya. Jadi karena nantinya harus ada soal yang akan teman-teman kerjakan di akhir gitu. Nanti kalau misalkan sudah, teman-teman sekalian klik selesai seperti yang tadi. Kemudian dia akan selesai gitu, centang hijau seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman merasa sudah siap nih, saya sudah siap,
saya sudah paham semua materinya, saya sudah paham semua bacaannya, saya sudah siap untuk melakukan latihan soal, misalkan ya, teman-teman sekalian udah siap. Nah, itu baru kalian dan teman-teman ini omong-omong ya, ini masih bisa dibuka ya teman-teman untuk yang ini. Untuk materinya masih bisa dibuka. Jadi teman-teman sekalian sampai dengan sebelum melakukan latihan soal itu masih bisa review materinya gitu ya. Apabila misalkan masih mau review masih bisa. Kemudian untuk latihan soal ini, setelah teman-teman klik latihan soal ini, dia akan langsung masuk ke soal pertanyaannya gitu ya. Kemudian kita coba klik latihan soal. Nah, ini contohnya. Jadi tampilannya seperti ini, mungkin bisa dilihat di pojok kanan atas itu ada countdown ya, atau hitungan mundur, di mana satu soal ini teman-teman diberikan waktu itu sebanyak 1 menit atau 60 detik ya. Kemudian jumlah soalnya setiap modul itu adalah jumlahnya 20 soal. Gitu. Kemudian dari total soal ini, teman-teman itu harus mencapai nominal nilai itu 17. Yang ditentukan itu 17. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian tidak mencapai 17, nanti teman-teman sekalian akan remedial. Remedialnya itu si latihan soal ini akan kembali reset gitu ya, dengan soal yang berbeda gitu. Jadi teman-teman sekalian harapannya bisa membaca materinya dengan baik. Nah, ini misalkan kalau misalkan waktunya habis, dia akan next ya, akan langsung ke jawaban selanjutnya, dan jawaban sebelumnya itu akan dinyatakan salah gitu. Jadi jangan sampai terlewat. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang 17, kalau misalkan memang nanti tidak sampai 17, dia akan reset dan teman-teman sekalian harus melakukan latihan soal ulang. Contoh seperti ini ya, kita coba ya. Kita coba asal dulu aja ya. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa membaca soalnya itu ya jangka waktunya 1 menit. Jadi ya kalau menurut saya itu udah lumayan lah ya untuk teman-teman berpikir kalau misalkan teman-teman sekalian membaca materinya dengan benar gitu ya. Jadi kemudian kalau misalkan nanti sudah ini contoh. Nah, ini kan yang saya dapatkan hanya 8 ya untuk si skor dari kuisnya. Kalau misalkan setelah ini kita klik selesai, nah dia tidak centang hijau karena tidak memenuhi syarat 17 poin gitu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian harus mengulang ini sampai dengan teman-teman lulus gitu ya. Nah, itulah pentingnya teman-teman sekalian memahami dan menguasai materinya gitu. Jadi jangan sampai udahlah kalau bisa dilihat di sini kan gampang ya, tinggal selesai gitu. Tapi kan yang menjadi permasalahan di sini adalah latihan soal ini gitu. Jadi teman-teman menguasai nggak nih materinya gitu. Apabila teman-teman memang menguasai materinya, sebenarnya sekali jalan aja juga udah bisa selesai dengan, kalau bisa malah 20/20 gitu ya, 20 soal terjawab dengan benar semua kayak gitu. Nah, jadi nanti pun ini akan menjadi penilaian yang tadi dibilang Pak Syahrir, itu akan menjadi indikator teman-teman sekalian masuk ke dalam top 100. Jadi teman-teman sekalian nanti kalau misalkan udah teman-teman yang melakukan remedial atau yang terkena remedial itu akan downgrade, maksudnya jadi akan ke bawah lah, lebih di bawah daripada orang-orang yang yang langsung sekali tes itu, yang sekali tes langsung berhasil gitu. Misalkan Mas Fadli misalkan dia misalkan saya melakukan kemudian saya remedial. Nah, di remedial saya nilai saya 20. Tapi Mas Fadli sekali jalan itu langsung dapat 17 poin misalkan. Nah, yang didulukan adalah Mas Fadli seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti ada penjelasan lagi dari Mas Fadli seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian harus mencapai 17 poin minimal untuk latihan soal ini. Setelah teman-teman lulus dari modul budidaya ternak ruminansia ini sudah 100% dan sudah selesai si latihan soalnya,
teman-teman sekalian akan mendapatkan sertifikat dari modul ini gitu dan dikirimkan ke email. Makanya tadi saya bilang di profile jangan lupa untuk memasukkan email teman-teman sekalian karena itu sangat penting dan pastikan jangan salah ya teman-teman. Jangan salah emailnya gitu. Titiknya kah, komanya atau kata-katanya gitu ya, jangan sampai salah karena nanti akan terkirimnya dan nggak akan kekirim ke teman-teman sekalian kayak gitu ya. Jadi harapannya tolong pastikan email yang teman-teman input di dalam aplikasi itu sudah sesuai dan betul. Kayak gitu ya. Nanti akan dikirimkan setelah teman-teman mencapai 100%. Sudah selesai ya, intinya sudah selesai di modul ini. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah menyelesaikan budidaya ternak ruminansia pemula ini, baru teman-teman sekalian boleh pindah ke modul yang lain. Nah, ini coba saya contohin dulu ya. Ini yang kalau misalkan sudah selesai akan seperti ini, dia akan 100% dan si latihan soalnya akan centang. Gitu ya. Oke. Nah, jadi setelah teman-teman selesai melakukan pelatihan di budidaya ternak ruminansia pemula ini, baru teman-teman boleh pelajari modul yang lain yang memang teman-teman sekalian sukai gitu ya, dan menurut teman-teman sekalian passion kalian lah gitu istilahnya untuk di dunia kerja nanti kayak gitu. Karena untuk yang pertama itu adalah yang wajib itu adalah yang budidaya ternak ruminansia pemula. Itu perlu diingat ya. Jadi pada saat pertama teman-teman masuk langsung mengerjakan yang budidaya ternak ruminansia pemula ini, jangan yang lain dulu gitu ya. Karena nanti penilaiannya teman-teman harus mengerjakan ini dulu baru bisa mengerjakan yang lain. Karena kalau tidak mendapatkan sertifikat dari yang budidaya ternak ruminansia pemula ini, modul yang lain tidak akan mendapatkan sertifikat juga gitu. Jadi tidak akan terhitung, makanya harus ikut yang budidaya ternak ruminansia pemula dulu seperti itu. Jadi intinya teman-teman sebenarnya simple, mudah gitu ya. Nanti setelah mungkin nanti dijabarkan oleh Mas Fadli dari jam berapa sampai jam berapanya. Tapi nanti setelah selesai, setelah waktu masa berlakunya atau masa pengerjaannya selesai programnya, nanti langsung kita share untuk siapa saja yang top 100 lah gitu ya. Jadi 100 orang pertama yang berhak mendapatkan kesempatan untuk uji kompetensi itu nanti akan langsung kita share dan teman-teman sekalian bisa langsung konfirmasi kepada tim dari Unhasnya kayak gitu sih. Kalau misalkan dari saya kurang lebihnya paling kayak gitu teman-teman sekalian. Nah ini bisa dilihat ya, ada yang sedang dipelajari, ada yang selesai. Jadi kalau misalkan sudah selesai dia akan selesai, dan sedang dipelajari berarti masih belum selesai. Nah harapan saya sih teman-teman sekalian bisa bisa mengikutinya dengan tadi saya bilang ya, dengan seksama dan memang di kondisi yang memang teman-teman tuh siap untuk melakukan pelatihan ini gitu. Jangan sampai saya yang terbuang sia-sia gitu waktu teman-teman. Kemudian kesempatan ini sih menurut saya sih bagus sekali ya. Kalau misalkan saya menjadi teman-teman mahasiswa sekalian, pasti saya ikutin sampai dengan selesai dan mendapatkan sertifikat kompetensinya malah gitu ya, sampai dengan siapa tahu bisa ikut kerja di MBC gitu, lumayan gitu. Sebelum lulus malah udah bisa kerja kayak gitu. Ya paling begitu dari saya, Mas Fadli. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Mas Fatur. Ada sekalian masih ikut? Masih banyak yang ikut? Masih ini bisa open kamera dulu. Yang namanya belum sesuai diganti dulu. Ini ada namanya yang belum sesuai. Ada tulisannya adakah siapa ini? Mungkin diganti dulu namanya ya. Open kamera dulu semua. Oke, yang belum download aplikasi bisa raise hand dulu. Kita bisa lihat ini yang belum download aplikasi. Bisa raise hand. Ada Megawati. Oke, Sri Wulan belum tuh. Oke, 3, 4. Ya. Oke. Wah, lumayan banyak juga ya. Oke, siap. Oke, nanti Mas Fatur linknya dikirim di chat supaya langsung. Oke. Siap. Oke, sambil yang belum, tolong malam ini dituntaskan lah ya sampai downloadnya.
registrasi malam ini harus selesai. Registrasi malam ini harus selesai, termasuk tadi mengisi profil, ya, email, kemudian data-data yang diperlukan, ya. Perlu diketahui bahwa data-data adik-adik yang masuk tidak disebarluaskan. Itu. Iya, Jadi enggak. data-data adik-adik itu untuk keperluan pelatihan ini. Betul. Dan bagian dari ini dan kodenya, ya, kodenya tadi ada yang bertanya kodenya apa, ya, kodenya Unhas. Oke, saya izin share screen dulu, ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti kita supaya sinkron, ya, bisa bertanya nanti sekaligus bertanya sama Mas Fatur juga pertanyaan tadi, ya. Teknis pelatihan dan sertifikasi. Oke, ini ada beberapa sudah dijelaskan pada pelatihan sebelumnya, sosialisasi modul. Ini yang angkat tangan bisa sudah turunkan dulu tangannya, nanti capek kalau angkat tangan terus deh. Oke, ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi inti dan kompetensi spesialis, ya. Ini sudah dijelaskan oleh Mas Indra, ya, pada sosialisasi modul. Baik, kompetensi juga apa tujuan dan maksudnya. Ya, seperti ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Oke, saya next saja ini. Ada beberapa aspek, ya, baik itu mulai dari K3, mengorganisasikan pekerjaan, komunikasi, jejaring kerja atau networking, dan ya, pengawasan ini hubungannya pengawasan mutu pakan. Oke, tata cara menggunakan aplikasi, ya, sudah saya sampaikan di grup, ya, ada 8 item ini. Mulai pertama, silahkan download dulu di Android-nya adik-adik sekalian. Ya, klik link. Ini ada 8 orang tadi yang masih raise hand. Ya, tolong diklik di chat itu. Pastikan bahwa versinya 1.1.11. Kemudian install aplikasi dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Ya, sama kalau kalian adik-adik mendownload aplikasi di Play Store, ya. Kemudian setelah terinstall lakukan pendaftaran registrasi. Kode program itu, ya, adalah kode Unhas, ya, Unhas. Huruf besar semua agar fitur CLI muncul pada aplikasi kita. Kemudian setelah mendaftar silakan login, ya. Silakan lengkapi dahulu profil agar teridentifikasi, dan selanjutnya silakan melakukan pelatihan pada fitur kedareka dan fitur-fitur pelatihan. Perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa aplikasi CLI di Jade ini banyak fitur-fitur lainnya. Silakan adik-adik lihat juga, ada beberapa tulisan, artikel-artikel itu bisa dibaca. Selanjutnya nanti kita sementara mendevelop aplikasi khusus Cost of Livestock Indonesia. Jadi tahun 2022 kita harap semua adik-adik database-nya itu sudah ketika sudah registrasi di Jade ini, maka akan tertransformasi nanti ke aplikasi CLI. Nanti link downloadnya nanti akan kami sampaikan, ya, aplikasi CLI itu sendiri. Baik, tampilan aplikasi CLI yang ada di platform Jade. Ya, adik-adik lihat di sini ada beberapa modul, ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Fatur tadi, saya coret-coret, ya. Di nomor urut 2 ini ada modul judulnya budidaya ternak ruminansia dalam kurung pemula. Jadi ada pemula, ada yang tingkat ahli. Tapi adik-adik untuk sementara masuk pada program yaitu budidaya ternak ruminansia pemula. Ini modul wajib. Nah, untuk pelatihan sesi ini, ya, adik-adik yang lain, modul yang lain ini pendukung, modulnya pendukung. Tentu pendukung memberikan support terkait skema kompetensi yang kita akan adakan minggu depan, ya. Tadi sudah disampaikan jadwalnya oleh Pak Sadar, ya. Jadi budidaya ternak ruminansi adalah modul wajib. Jadi adik-adik harus tuntaskan dulu alur-alurnya sampai akhir. Kemudian setelah lulus, setelah lewat, baru mengikuti modul-modul lainnya. Nah, budidaya ternak ruminansia setelah selesai, di sini ada tahapan-tahapannya. Pertama, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.
kemudian mengorganisasikan pekerjaan jika sudah selesai, ya, melakukan komunikasi, membangun jejaring kerja. Nah, ada materi di sini memilih bibit ternak. Nah, tentu ini harus diselesaikan. Kemudian perencanaan menyusun pakan di sini ya. Dalam hal ini ada pakan untuk pedet, indukan, dan pejantan. Nah, ini kalau selesai masuk ke penguatan materi, silakan silakan nonton videonya, itu ada sekitar 30 menit, ada yang 5 menit ya. Ini untuk penguat saja ya, untuk mendukung materi-materi yang ada pada modul ini. Kemudian ada kuis. Nah, kuis ini seperti yang disampaikan Mas Fatur tadi harus dilulusi. Oke, itu untuk budidaya ternak ruminansia pemula. Kemudian karena di sini ada hubungannya dengan perencanaan pakan, silahkan dipilih misalnya pengawasan mutu pakan 1 misalnya. Ini pilihan. Bisa juga pada penyuluhan pertanian yang basic bisa ya. Sebetulnya ada tambahan lagi, produksi ternak dan pengawasan bibit ternak akan menyusul. Tapi tentu yang wajib dulu adik-adik selesaikan yaitu modul budidaya ternak ruminansia. Oke, saya next ya. Oke, bisa ini ya. Cari apa sini? Oke. Ini ada beberapa tampilan aplikasi itu. Pertama, menyelesaikan minimal 2 modul ya, selain budidaya ternak ruminansia, yang satunya opsional. Ya, silakan dipilih sesuai dengan passion dan yang ikut mendukung nanti ketika terlaksananya kompetensi. Satu hal yang perlu adik-adik ketahui, tahun lalu ya, pada saat 2020 kita juga adakan sertifikasi kompetensi itu. Ya, memang sebelumnya belum ada pelatihan. Ya, kita berinovasi tahun ini, pelatihan berbasis digital. Kemudian ini tentu memberikan support supaya adik-adik semua yang mengikuti sertifikasi nanti bisa lulus dengan baik karena sudah ada pengetahuan tambahan. Kemudian pada hari ini kita sebetulnya menutup dulu aplikasi. Besok pagi akan dibuka ya, Selasa 14 Desember mulai pukul 7.00 WITA ya. Jadi yang berdomisili di Indonesia Timur, Indonesia Tengah ya, WITA, yang bagi WIB berarti pukul 6 sudah dimulai sampai dengan pukul 16.00 WITA. Adapun pembagiannya agar teratur dan mudah adik-adik mempelajarinya, pukul 7 sampai 12 silakan pelajari modul budidaya ternak ruminansia pemula ya sampai tuntas. Ya, ini usahakan lulus. Kemudian pukul 12 sampai 16.00 silakan modul selain modul budidaya ternak ruminansia. Ya. Kalau ada yang bertanya apakah bisa 2 modul, lebih dari 2 modul ya silahkan. Ya. Setiap orang hanya boleh memilih 2 modul ya, 1 modul wajib dan 1 modul bebas. Ini terulang lagi nih. Pada pertama kali login hanya memilih modul budidaya ruminansia, sudah dijelaskan oleh Mas Fatur dan akan keluar sertifikatnya lewat email. Makanya penting menginput email. Tentu email yang aktif ya. Waktu login per modul ya kita maksimalkan 3 jam, jika lewat maka harus tentu terulang lagi ya. Tetapi kalau adik-adik menuntaskan sampai penguatan materi, menonton video sampai pada ada tadi bacanya insekmu, maka itu harus 100%. Pengumuman nilai pelatihan ya, jika semua rangkum akan kita rekap ya, tentu akan diumumkan pada pukul 20.00 WITA ya. Baik, indikator yang dinilai, 1, mengikuti rangkaian webinar, melulusi pelatihan digital, ya, nanti ada sertifikat. Jika belum lulus, silakan mengulangi kuis lagi, karena akan ada bank soal sebetulnya. Jadi, bisa saja orang yang ada di samping kiri dan kanannya adik-adik sekalian berbeda soalnya, sudah di set sedemikian rupa, dan yang paling penting mendapatkan sertifikat pelatihan. Ini indikator-indikator yang dinilai. Nah, ini ada asesmen mandiri ya, seperti yang tadi. Ini sebetulnya pada saat sudah diumumkan 100 orang, maka akan kami berikan asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini akan dijawab yang berhubungan dengan unit kompetensi yang akan ditanyakan pada saat asesor datang ya. Asesornya ini jauh-jauh datang, nanti ini diadakan secara luring, offline. Maka akan ditanya, wawancara, dan
tentu ada aspek sikap dan praktik yang akan dipertanyakan. Perlu diketahui materi-materi yang ada di budidaya ternak ruminansia pemula ini berbasis SKKNI dan standar internasional Australia sebetulnya ya. Jadi ada dua aspek tambahan tadi ya, terkait bibit dan pakan. Jadi adik-adik diharapkan sebetulnya karena sudah lebih dari semester 3 ke atas tentu sudah belajar pakan ya, sudah belajar ternak ruminansia, maka itu cukup membantu materi-materi yang ada di perkuliahan dan praktikum. Baik, mungkin kalau ada yang mau bertanya, kami beri persilahkan. Kami persilahkan, silakan. Tabe saya, Pak. Oke, Sri Yanti. Ada lagi selain Sri Yanti? Kita susun dulu 3 penanya pertama. Sri Yanti ya. Ada lagi selain Sri Yanti? Oke. Sambil menunggu yang lain, silakan Saudari Sriyanti, open kamera ya. Ya, oke. Silakan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kurang tahu Pak kalau misalnya ada webinar untuk pelatihan pengisian dan lain sebagainya, karena untuk pengisiannya sendiri untuk latihan soalnya kemarin sudah sempat saya isi Pak. Ya. Dan yang saya isi pertama itu kan dibilang tadi kalau yang diisi pertama itu yang ternak ruminansianya dulu, baru yang lainnya. Tapi saya terlebih dahulu isi yang lain Pak. Oke, baik, terima kasih Saudari Sriyanti ya. Masih ada Pak. Masih ada, silakan. Iya. Terus tadi yang kalau misalnya tidak sampai 17 yang benar, tadi kan dibilang sama Pak Fatur Rahman itu tidak terchecklist warna hijau. Begitu tadi Pak. Tapi yang di saya Pak terchecklist warna hijau Pak. Oke. Apa masih bisa diulang atau bagaimana? Oke. Sip. Silakan Mas Fatur. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Ya, kita kumpulkan pertanyaan dulu. Oke. Siap. Ini ya Mbak Sriyanti ya. Jadi kalau tadi ditanya betul memang kenapa bisa gitu, karena itu sebelum disempurnakan ya untuk si aplikasinya dan modulnya gitu. Jadi memang bisa karena masih belum disempurnakan. Tadi sudah itu yang akan kita gunakan adalah yang besok yang akan digunakan. Jadi kan saya juga udah sempat lihat sih di dashboardnya itu ada Sriyanti kalau nggak salah poinnya 11 ya. Jadi kan kenapa kok udah checklist gitu tapi poinnya baru 11 gitu. Nah itu bisa kita restart. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang udah mencoba dan memang dirasa sudah mencoba dan sudah selesai, itu coba saja nanti direkap siapa aja namanya dan nomor handphone ya, nama dan nomor handphone, biar bisa kita restart dan teman-teman bisa mulai pelatihannya sesuai dengan mekanisme yang tadi udah Mas Fadli jelaskan, dimulai dari besok gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diinfo ke saya namanya siapa aja. Kalau sekarang kan baru Sriyanti ya. Kalau untuk Sriyanti bisa langsung kita proses untuk di reset ya, istilahnya di reset si modulnya. Dan kalau misalkan ada yang belum, ada yang sudah seperti Sriyanti ini, nanti bisa diinfo aja untuk nama dan nomor handphone ya. Paling kayak gitu Mas Fadli. Ya. Oke, Saudari Sriyanti sudah terjawab. Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Oke. Berarti besoknya lagi langsung terinstall ulang Pak, maksudnya kembali lagi seperti semula. Ya, nggak usah di uninstall aplikasinya, nanti dari kita aja, nanti di reset, nanti Sriyanti tinggal buka lagi tinggal buka lagi fiturnya, nanti dia udah otomatis ke reset dia kok. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Saudari Sriyanti, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oke. Tadi yang belum mendownload, apakah sekarang sudah terdownload dan registrasi? Atau raise hand dulu yang belum download sampai sekarang nih.
sampai pukul 21.40. Kita ada waktu 20 menit lagi sebelum ditutup ini. Ada? Oke, ada yang raise hand. Namanya Sri lagi nih, Sri Wulan Krisdayanti. Ini Sri Wulan mau menyanyi Krisdayanti. Oke, silakan. Ada Krisdayanti, Mas. Dengan Ike Dian Putri. Oh, ini artis kita ini Ike. Ini yang belum download deh kayaknya itu, Mas Kondi. Oh, begitu. Kita bertanya gitu. Kalau Ike ini kembarnya Ara Varianti ini. Halo gitu. Ike. Ya. Mau bertanya Ike, silakan. Iya, Pak. Silakan open kamera, jika ingin bertanya. Ini Pak tadi untuk aplikasinya memang tidak bisa selain untuk Android, Pak. Apa gimana? Pakai iPhone maksudnya ya? Iya, Pak. Iya, untuk sementara sekarang kita nggak support di iPhone karena kan memang aplikasi Jade itu untuk petani ya. Dan rata-rata kan petani nggak ada yang pakai iPhone nih. Mungkin bisa pinjem temennya atau saudaranya dulu, Ike. Kayak gitu sih. Jadi memang belum kompatibel untuk iPhone ya untuk sekarang. Ya. Android. Jadi Mbak Ike silakan menggunakan HP Android dulu ya. iPhone 13-nya nanti. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Atau saya putarkan videonya dulu ya. Mungkin ada yang kelewat. Saya sebetulnya sudah mengirim di grup tutorial ya. Tutorial mendownload dan menggunakan aplikasi. Gak apa-apa Mas Fatur ya? Ya, silakan Mas Fadli. Ya, adik-adik tolong disimak ya. Bismillah. Terlihat ya? Ya, sudah Mas Fadli.
Oke, baik. Sudah ditonton ya semua. Mas Fatur masih on, Mas Fatur? Masih. Ya, mohon Mas Fatur dipandu dulu Mas. Saya berikan absensi untuk pelatihan kita hari ini. Jadi adik-adik Oke. nanti merekap mengisi absen kita hari ini karena ini juga bagian dari penilaian ya. Karena ini rangkaian web series ya. Ya, dipandu dulu Mas, saya bikin absen pelatihan. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Ini mau hadir dari tadi, raise hand mungkin ya. Oke, ini adik-adik kita vokasi dari Sidrap. Ada dari Sopeng, ada dari Sidrap. Silakan. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman. Terkait ini kalau misalkan memang nggak bertanya berarti sudah jelas lah ya untuk programnya. Jadi teman-teman sekalian kayak yang tadi saya bilang. Jadi jangan Ada yang sampai. raise hand, Mas. Oh, ada yang Sulistiawati tadi mana? Mana boleh, Ade silakan. Silakan, Ade. Ditanya. Halo, Ade. Saya Pak. Oh ya, boleh. Tadi kayak Ade putus-putus suaranya ya, Ade Sulistiawati. Boleh Muhammad Akram dulu boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, langsung saja yang ingin saya tanyakan kan materi dalam modul yang ada di jaringan desa. Ini bisa di copy paste. Apakah bisa saya jadikan file Word? Saya copy paste kemudian saya jadikan file Word untuk saya sendiri sih. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan di copy paste sih sebenarnya itu terserah, nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Itu kebijakan dari Unhasnya gitu ya. Kita hanya menyediakan aja kontennya di situ. 20 di dalam aplikasinya sih. Gimana tuh kira-kira Pak Syadar? Jadi untuk sementara Akram, jadi ini kan dalam sementara tahapan pelatihan nih. Untuk sementara filenya itu tidak bisa di copy paste dulu karena kita masih belum ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dan nanti setelah dipatenkan, nanti setelah dipatenkan modulnya sudah muncul ISBN-nya, itu sudah bisa diakses bebas. Kalau saat ini belum bisa ya, belum bisa. Seperti itu Mas Fatur. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Muhammad Akram. Ada lagi yang bertanya? Boleh, yang lain ada lagi mau bertanya? Untuk daftar hadir itu udah ada di kolom chat ya, mungkin bisa nanti diisi untuk teman-teman sekalian tadi sebagai indikator ya kalau nggak salah, indikator teman-teman masuk ke 100 besar. Oke, intinya pada malam hari ini ya, teman-teman sekalian, saya harap nih teman-teman sekalian mendownload dulu nih, yang penting mendownload si aplikasinya, teman-teman sekalian bisa lihat gitu ya, bisa lihat bisa lihat seperti apa di dalamnya gitu ya, dan memang bisa review dulu kira-kira tugas-tugas apa aja yang bakal saya kerjakan kayak gitu. Kemudian untuk mengikuti atau pelajari sekarangnya itu nanti besok pagi pukul 7 ya tadi ya, pukul 7 waktu Indonesia Tenggara gitu ya. Ini teman-teman sekalian mengikuti prosedur yang tadi sudah dijelaskan, harapannya jam 12 siang teman-teman sekalian sudah menyelesaikan tadi yang ruminansia pemula itu ya, tadi untuk yang itu, kemudian baru bisa memilih modul yang lain kayak gitu. Siap? Ya gimana? Ade sudah baik jaringannya atau? Iya Kak, tes Oke. kedengaran. Siap. Sudah kedengaran. Iya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Kan ini ada beberapa modul selain dari budidaya ternak untuk pemula. Nah, untuk di pengawasan pakan sendiri ada 3 modul Kak. Nah, apakah nanti saat besok itu pemilihannya hanya satu saja yang dikerjakan dari 3 modul itu atau tetap ketiga-tiganya Kak yang pengawasan pakan? Iya, mungkin Mas Fadli boleh.
Baik, terima kasih Mas Fatur, Mbak Ade Sulistiawati. Seperti kami tekankan tadi, modul wajib adalah budidaya ternak ruminansia dalam kurung pemula. Ya, level pemula itu wajib. Berarti 1. Ya. Kemudian yang sunnah ya bisa dilaksanakan yang modul yang lain. Nah, tetapi minimal 2 modul ya. Jadi indikator kami adalah menyelesaikan minimal 2 modul. Apakah modul pengawas mutu pakan level 1 saja? Ya, enggak apa-apa, berarti sudah 2. Jadi kalau adik misalnya menyelesaikan modul yang level 3, maka adik sudah menyelesaikan 3 modul, itu tidak apa-apa juga. Jadi semakin banyak amalan sunnahnya semakin baik sebetulnya ya. Nah, tetapi tentu tidak akan tuntas jika tidak melaksanakan yang wajib gitu, yang 1 ya. Seperti itu adik. Iya Pak, sudah jelas. Baik. Maaf Pak, ada lagi yang saya ingin tanyakan. Oke, silakan. Monggo. Terkait dengan pertanyaannya Sriyanti tadi Pak, kan kalau misalnya terlanjur kami menjawab dan baca itu modul seharusnya besok. Bagaimana bentuk konfirmasinya Pak jika memang yang tadi dijelaskan? Oke, Mas Fatur. Ya, langsung aja malam ini, siapapun ya, maksudnya Mbak Sriyanti atau Mbak Ade gitu ya, langsung mungkin dikoordinasikan ke Mas Padi juga, mungkin boleh dikumpulkan gitu ya, cukup nama dan nomor handphone aja gitu. Jadi nanti langsung kita riset untuk modul untuk si pengerjaan modulnya gitu. Jadi bisa langsung dikerjakan malam ini gitu. Oke. Ya kalau bisa sih batasnya sampai jam 11 WITA ya. Developernya juga sudah malam, sepertinya sudah ingin istirahat kayak gitu. Kalau bisa sih dari sekarang nih udah mulai dicatat di grup ya, kalau nggak salah udah ada grupnya, dicatat kayak misalkan AD siapa, terus nomor handphonenya, nanti biar bisa kita riset si modulnya. Seperti itu Mas Fadli. Oke. Untuk pengulangan materi istilahnya ya. Untuk di riset ya, untuk riset materinya, modulnya. Oke, saya kirim ke grup ya, Adek. Ada 2 grup ini, ada grup CLI 1 dan CLI 2 karena tidak cukup kalau Pesertanya banyak ya? Wah, pesertanya mantap. banyak ya. Oke, baik. Ada lagi? Adek, sudah tuntas ya pertanyaannya Adek? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada? Oke, maaf. Oh, ada yang bertanya, Supri. Jadi, salah satu syarat pelatihan kita adalah mahasiswa semester 3 ke atas. Jadi kalau saudara Supri sekarang semester 3, maka salah satu peserta. Ya, tadi ada juga yang masih semester 1. Ya, kita juga beri kesempatan untuk belajar. Tapi untuk masuk ke 100 ini belum kami kasih kesempatan dulu untuk masuk 100 besar. Nah, oke, untuk belajar, untuk trial, ya nggak apa-apa. Oke, jadi itu minimal semester 3 ke atas. Ini kan sudah menuju semester 4 ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, satu lagi. Oke, silakan. Kan saya sudah masuk di modul ini, yang modul pertama ada 8 materi ya. Di materi pertama ada bagian materi mempersiapkan cara kerja aman. Ya, saya klik itu, sudah ada materinya. Kemudian saya keluar lewat yang tanda yang tanda panah. Itu saya lihat inseknya masih 0%. Berarti kalau mau bertambah inseknya, kita harus klik yang selesai, Pak. Dan misalnya saya sudah baca malam ini materinya, kemudian di besok pagi jam 7 atau lewat, saya tinggal langsung klik selesai tanpa saya baca dulu. Bagaimana itu, Pak? Karena tadi malam sudah saya baca, jadi paginya tinggal saya klik selesainya. Oh, begitu. Hmm. Gimana, Mas? Terima kasih, Pak.
Ya, Iya, sama-sama. oke. Siap ya, itu seperti yang tadi saya bilang, itu kan termasuknya sudah mencoba ya, sudah mencoba sudah dipelajari berarti kan ya, Mas Akram ya, sudah dipelajari modulnya kan ya, cuman belum diklik selesai gitu. Jadi ya itu coba aja silakan tadi diisi daftar namanya gitu, nanti untuk kita riset si modulnya. Jadi teman-teman sekalian bisa mulainya dari jam 7 pagi besok, seperti itu. Gitu. Jadi nanti dikirimin aja listnya ke saya, siapa saja yang sudah sempat coba, kemudian besok kita riset kayak gitu. Kayak gitu aja sih, Mas Fadli, Mas Ahram. Mantap nih, Terima semangat nih. kasih, Pak. Iya, mantap nih, semangat udah ada yang coba. Bagus. Jadi kan setidaknya bisa tahu. Siap. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Jika ada yang terganjal di hati, oh ini ada nih. Oh ya, oke. Saya semester 1 menangis di pojok. Oke, harus tegar, jangan nangis. Ada lagi? Kalau ada yang mau bertanya, yang terganjal di ini, oke? Ada lagi? Di chat sudah tidak ada. Kita sudah masuk pukul 20.00. Kita berada di penghujung acara. Kami berharap adik-adik tetap semangat mengikuti semua prosedur pelatihan. Terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Syahdar. Pak Syahdar, closing statement mungkin Pak. Baik, makasih teman-teman sekalian, Mas Pak Fatur Rahman dan Pak Fadli dan teman-teman yang lain sempat hadir. Kita ketemu besok ya, mudah-mudahan besok ini hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama, sehingga kita bisa ketemu nanti di tanggal 20-21 insya Allah kalau tidak ada halangan. Saya kira begitu dari saya, Mas Fatur Rahman, Mas Fadli, silakan. Terima kasih, Mas. Pak Syadar. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Syahdar. Kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Mas Fatur yang sudah memberikan kesempatannya untuk mendampingi adik-adik. Tentu ini semua menjadi amal jariah kita semua. Dan adik-adik, selamat menjalani pelatihan dan ya adik-adik sudah berada di akhir final ya, sudah mendekati nilainya keluar ya, sebelum tanggal 17 itu sudah terakhir penginputan nilai. Ya, sedikit masukan tuh adik-adik sebelum nilainya keluar ya silakan lakukan perbaikan jika ada yang kurang. Mumpung masih ada waktu. Oke. Baik, kami ucapkan juga permohonan maaf jika sekiranya segala kesalahan, baik ucapan, tindakan dari kami, segenap tim dari Kedareka, program Kedareka Matching Fund, Course of Livestock Indonesia. Kami ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, adik-adik bisa open video dulu, open kamera. Kita yel-yel dulu sebelum ditutup. Kita tutup malam ini menjadi malam yang indah. Oke, baik. Sudah tampil videonya semua. Saya Fapet. Saya bangga. Oke, masih kurang kencang ya. Saya Fapet. Saya bangga. Saya bangga. Kami Fapet. Salam kompetensi. Salam kompetisi. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat dan jika ada yang sudah di kampung halaman, sampaikan salam kepada orang tuanya, kepada keluarga, kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Semoga sukses pelatihan besok ya. Amin. Kita mulai jam 7 sampai pukul 4.
dan kita akan melakukan perekapan dan akan mengumumkan ya peserta yang bisa mengikuti pelatihan, dan tentu yang mengikuti sertifikasi nanti tidak boleh pulang kampung ya, karena apa namanya dilaksanakan secara luring. Itu sedikit penyampaian dari kami. Sekian, salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fatur. Ya, sama-sama Ali. Pak Syadar. Terima Ya. kasih. Mas Fadli. Teman-teman sekalian mohon izin ya, Alif. Ya. Yuk, semangat. Assalamualaikum. Mahasiswa semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, Izin Mas Fadli. Oke, Mas Fatur. Nanti saya forward Oh ya, listnya ya. yang mau Ya. di reset. Ya, siap. Terima kasih banyak. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa isi absen ya. Anak-anak vokasi hadir semua. Masih ada final ya, masih mengerjakan final ya. Ya. Saya izin end meeting ya. Oke.